Baik, dan itu kan kemudian mendatangkan itu bahwa pelakunya ada A. Menyebutkan nama lah seperti itu. Itu atas dasar apa? Nah, dasarnya dari mana ini? Dasarnya dari mana? Dasarnya ya dari curiga aja gitu. Oh, Lisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka. Tolong disimak sampai habis, dia tidak gagal paham. Jadi begini sahabat-sahabat Aka, memang tidak mudah seorang saksi itu sudah memendam bertahun-tahun apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dia ungkapkan ke publik yang sesungguhnya. Salah satu contoh adalah wawancara saksi Danu dengan di sana dihadiri Subang Hijau sama apa namanya Yahya Muhammad. Akan menarik di sana ini saksi Danu kok kalau di hati nur Aka kan lihat itu ini jujur ini anak ini. Dia mengatakan tentang BAP dan sebagainya karena ditekan pihak penyidik dan sebagainya. Lalu karena curiga, kena bibiknya disandung lah, cek Sundanya. Jadi begitu. Jadi di sini landasan untuk mengatakan Yosef sebagai pelakunya memang nggak ada gitu. Kenapa? Karena sudah diungkapkan saksi Danu di wawancara itu gitu. Hanya alasan. Tetapi selama hari ini, inilah perlu keterbukaan saksi ini ke publik. Jadi netizen masyarakat tahu, oh iya ya. Jadi clear dia, sudah clear nih. Ini kan terbukanya setelah ada pemeriksaan tahun 2023 ini. Jadi apalagi masalah Yosef sama Danu. Bu Mimin juga bermasalah dengan tidak ada sekarang clear kalian. Danu sama Yosef sama Mimin clear, tidak ada masalah. Kalau pandangan analisa berpelukan kalian. Danu minta maaf sama Pak Yosef. Ya, kalau kita memang anak muda nggak mau diminta maaf, kita yang tua datangi dia. Dengan dia sudah mengatakan seperti itu, lega hati Aka. Kan itu duduk permasalahannya. Jadi antara Yosef dan Danu ini sering diadu selama hari ini terbuka. Saksi Danu ini sudah jujur mengatakan tentang BAP, tentang apa. Ya itu hanya sekedar curiga. Clear kan? Berpelukanlah kalian, saling bermaafan. Karena Aka yakin Pak Yosef juga baik sama Danu, Danu juga baik sama Pak Yosef sebelum terjadinya peristiwa ini. Antara boleh dibilang paman dengan kemenakan kayak gitu, wajar-wajar lah gitu kan. Jadi sedih sebenarnya Aka itu. Lalu sahabat-sahabat Aka, siapa ini Danu? Kan begitu duduk permasalahannya. Mungkin konten kreator yang lain juga sudah sering membahas, Aka juga sering membahas Danu ini disuruh. Sama siapa? Sama Yoris. Apakah itu nggak wajar? Ya wajar lah. Adik sepupu atau bagaimana saudaranya juga disuruh-suruh. Yang muda, dia jabatnya wajar itu disuruh-suruh. Logika pemahamannya. Tapi disuruh-suruh ini, kan sahabat-sahabat Aka, apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Karena disuruh-suruhnya dalam posisi kita menganalisa kasus Rajapatinya. Minta uang double tip 100.000. Kan seperti itu. Disuruh jaga TKP. Aka contoh menganalisa saksi Danu. Sering Aka katakan, kenapa harus saksi Danu menjadi narasumber di MBS dengan cikal bakalnya Banpol? Bukankah di sana ada Yoris, ada Yanti, kan gitu, ada Walilis, ada Kades, itu sering Aka bahas. Kenapa harus Danu? Sehingga kasus ini menjadi antah berantah. Itu juga tentang jaga TKP dan sebagainya. Nggak ada itu cerita motor, mengambil motor di awalnya. Nggak. Hanya cerita jaga TKP. Ujung-ujungnya ada yang bahas motor, lalu sibuk membahas motor. Ini sahabat-sahabat Aka. Begitu juga sahabat-sahabat Aka berpikir. Keterangan Pak Yosef di Kepulauan Seribu, bahkan itu ada di media online juga mengatakan
Setelah dikonfrontir Yosef sama Danu mengakui datang malam-malam. Kan seperti itu. Ke rumah TKP tanggal 15. Kan duduk masalahnya apa? Buat apa Danu datang ke sana malam-malam tanggal 15? Orang benar kata saksi Yosef disuruh Yoris. Permasalahannya yang disuruh Yoris inilah kita belum pernah bahas. Ada apa disuruh Yoris? Ini kan fakta clear. Pak Yosef juga mengatakan di koin 1000 disuruh Yoris. Jadi kalau memang disuruh Yoris atau disuruh ketua pengurus yayasan itu udah gak aneh gitu. Jadi sahabat-sahabat akan dalam pemahaman ini kita akan analisa ini clear-clear saja. Makanya kita berharap nggak ada kata-kata yang ada bukti nyata. Kita berharap saksi Danu ini banyak tahu. Contoh tanggal 18, tanggal 19. Apakah itu berhubungan dengan Yosef sama Danu? Apa Mimin? Tidak kan, berarti sama siapa? Ya itu jejak digital tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kan begitu, mengambil komputer, datang ke sana. Kan di TKP urusan 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti dia banyak tahu gitu. Apa itu urusan dengan Yosef dan Mimin? Tidak, tentunya kepada siapa? Kepada orang sekolah, ketua pengurus yayasan. Ya, kami berharap ini clear ini. Saksi Danu sudah mengatakan hanya curiga dan sebagainya pada Pak Yosef. Ya Pak Yosef juga, Mimin juga. Saling memaafkan saja lah, sudah selesai gitu. Karena ini keuntungan untuk kedepannya gitu. Karena hukumnya. Jadi sahabat-sahabat AK, biarlah Allah pasti nanti akan membukakan hati mereka semua. Karena AK yakin almarhum Ibu Tuti Amelia sayang kepada saksi Danu. Kalau tidak sayang biasanya tidak akan menyuruh-nyuruh. Model AK nggak akan mau nyuruh-nyuruh orang yang AK nggak sayang. Kemenakan AK misalnya kalau benci AK berapa nyuruh-nyuruh. Karena kita sering menyuruh saudara kita karena kita suka sama dia. Karena dia rajin, karena dia penurut, kita suruh-suruh. Berarti kita sayang, bukan berarti kita disuruh-suruh itu kita membenci dia. Tidak, kalau kita benci nggak usah suruh-suruh. Itu logika lah yang udah tua paham lah seperti itu. Tadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, tentunya ya ini analisa AK, saran AK ya sudah. Pak Yosef, Mimin, Danu, dengarkan itu ucapan Danu itu, pengakuan dia clear sudah. Yang namanya anak muda mungkin ada kesalahan wajar. Tapi dengan mengaku dia ke publik seperti itu, selesai dia sudah masalah. Nggak usah diperpanjang lagi. Kalau bukan Pak Yosef dan Mimin pelakunya, cari siapa pelakunya. Bertiga, Danu, Pak Yosef, Mimin. Clear dia. Itu. Karena 2 bulan lagi sahabat-sahabat AK, Desember gak ketangkap pelaku ini akan ditutup ini gitu aja. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Ya curiganya simpel sih bang, ya dia ibaratkan dia punya istri lah gitu kan, gitu kan, istri selain almarhum Bibi lah gitu kan.